Semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat hari yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat, di mana materi ini biasanya ada di materi kelas 10 atau setaranya, SMA kelas 1, SMK kelas 1 dan sebagainya. Atau memang teman-teman lagi memang ingin meningkatkan skill untuk menyelesaikan soal-soal pangkat, maka hari ini tepat untuk mempelajarinya. Kita langsung saja, saya akan memberikan sebuah materi, kita present. Oke. Hari ini kita akan ngomongin soal pangkat, di mana pangkat itu biasanya kita sebut sebagai penggandaan. Kalau kita kasih contoh, misalkan kita punya satu kertas. Nah, satu kertas itu akan kita lipat menjadi dua bagian. Nah, sehingga dari kita punya satu kertas menjadi dua kertas. Lalu, dua kertas yang sudah dilipat tadi, yang sudah menjadi dua lipatan itu, kita lipat lagi menjadi empat, jadi dua kalinya. Sehingga pertumbuhan, biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan pangkat itu menjadi dua pangkat N, di mana N adalah banyak lipatan yang dilakukan. Nah, sehingga kita tahu bahwa akan dapat beberapa saat kita lipat kesekian gitu ya. Walaupun secara logika akan ada keterbatasan untuk melipat sebuah kertas. Eh, Kemudian kita juga harus mengingat bahwa eksponen dan logaritma itu adalah saling terbalik atau saling terpaut juga. Kalau kita punya bentuk eksponen seperti ini, em, 2 pangkat 3, itu sama dengan 8, maka itu terjadi karena 2 kali 2 dan kali 2. Nah, maka ini sebenarnya terbalik dengan 2 log 8 yang sama dengan 3, di mana 3 adalah hasil dari logaritma 2 log 8, sedangkan 2 pangkat 3 alias 8 itu adalah hasil dari pemangkatan 2 pangkat 3. Maka antara eksponensial dan juga logaritma itu saling berkebalikan. Nah, logaritma itu sendiri adalah kebalikan dari eksponen. Eksponen adalah kebalikan dari logaritma. Hari ini kita fokus pada eksponen atau pangkat saja, yaitu sebuah basis berpangkat X di mana bentuknya adalah mengalikan dengan angka yang sama. Masih ingat ya, kalau misal kita punya 2 pangkat 3, maka itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali yang dihasilkan menjadi 8. Nah, teman-teman, untuk eksponen kita punya sifat yang mana itu melekat pada eksponen itu sendiri. Nah, misalkan kita punya sebuah basis A dengan basis pangkat yang berbeda, tetapi dengan basisnya sama tetapi pangkatnya berbeda, maka pangkatnya boleh ditambah. Itu adalah hasil dari pengali basis sama. Begitu sebaliknya, kalau kita punya basis sama tetapi dibagi, maka yang terjadi adalah kita kurangi. Itulah hasilnya. Dan juga kita harus ingat, apapun berpangkat 0, hasilnya akan selalu 1. Sedangkan pangkat minus sebuah angka positif, itu akan menjadi sepernya dari angka, dari basis pangkat N. Seperti contoh, kita punya 3 pangkat min 2, kemudian kita bisa rubah menjadi 1/3 pangkat 2. Seperti perbandingan terbalik seperti itu ya. Tetapi dia bentuknya 3 pangkat min 2. Seperti itu untuk sifat ya teman-teman. Kemudian nanti ada di deskripsi saya akan cantumkan sebuah link quiz untuk pre atau pratesnya. Ada sekitar 6 soal. Kalian kerjakan berdasarkan materi yang sebelumnya saya kasih. Boleh di pause dulu videonya. Tapi kalau misalkan mau lanjut dulu baru nanti latihan di link juga boleh ya. Tapi kita terusan dulu untuk menjawab 6 soal tersebut. Saya punya soal pertama. Berdasarkan sifat perkalian, kita akan menyelesaikan soal ini. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita tahu bahwa
4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Basisnya sama, maka hasilnya adalah 4, 3 ditambah 5. Maka 4 pangkat 8. Seperti itu. Boleh di screenshot dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Ini masih sangat sederhana, kita masih ingat dengan sifat perkalian, maka kita masuk ke soal kedua. Kita hapus dulu ya. Oke, soal kedua. Oke. Soal kedua, ini ada double sedikit, tapi sebenarnya yang ditanya adalah 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat min 1. Oke, kita tulis dulu yang pertama. 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat min 1, artinya 2 pangkat 0 adalah 1 berdasarkan sifat eksponen. Lalu, sedangkan 3 min 1 artinya 1/3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat aljabar, yaitu persamaan penyebut. Sehingga ini kita anggap 1/1, lalu kita punya 3/3 plus 1/3. Sehingga kita punya 4/3. Kalian boleh buat sampai 4/3 atau kita buat jadi pecahan campuran 1/3. Seperti ini. Mudah bukan? Ternyata bentuk dari perhitungan pangkat bisa menjadi sebuah pecahan juga kalau misalkan dia bentuknya ada minusnya. Karena minus bisa membentuk seperti pecahan. Kemudian, oke, sudah ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita masuk ke latihan berikutnya. Di sini bentuknya variabel, di mana variabel bukanlah sebuah angka, tetapi kita bisa menerapkan sifat-sifat yang memang melekat pada sebuah pangkat. Misalkan kita punya soal di sini A pangkat 3, kemudian A pangkat 2 dibagi, lalu kita punya B pangkat 4 dan B saja. Maka karena ini basis sama lalu dibagi, maka kita akan punya A 3 dikurang 2 dikali B 4 dikurang 1. Sehingga kita punya A pangkat 1 tidak perlu ditulis angkanya, B pangkat 3. Beres. Sederhana, lebih sederhana daripada bentuk yang sebelumnya. Bagaimana? Sampai sini pangkat lebih seru atau tidak? Kemudian kita masuk ke latihan berikutnya. Ada pertanyaan tidak? Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau berlatih kembali. Boleh di pause dulu, berhentikan dulu, kemudian dikerjakan kembali. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentang perpangkatan tapi dalam sebuah persamaan. Jadi kadangkala bentuknya itu seperti ini, yaitu kita disuruh untuk mencari sebuah nilai dari sebuah persamaan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa basisnya biasanya terhubung. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau basis kecil menjadi sebuah pemicu bahwa oh mungkin angka sebelahnya atau angka berikutnya itu pasti ada kaitannya dengan basis kecilnya. Nah, lah kita sudah tahu juga bahwa 27 ada kaitan dengan 3, yang mana kalau misalkan kita tulis kembali 27 ternyata 3 pangkat 3. Kalau kita misalkan mau butuh untuk membuktikannya, kalian boleh buat seperti pohon faktor. Kita bagi 3 jadi 9, kita bagi 3 jadi 3. Maka hasil dari pohon faktor atau perimanya adalah 3-nya ada 3, maka itu 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, basis sama. Sehingga pangkatnya 2x plus 1 itu kita samakan dengan pangkat sebelahnya, yaitu 3. Maka kita akan mendapatkan sebuah angka X dengan aljabar kembali. Yaitu 2x sama dengan 3 kurang 1. 2x sama dengan 2. Sehingga X-nya kita dapatkan 1. Seperti itu. Jadi nilai X-nya adalah 1. Di sini kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalian boleh pause dulu videonya. Kemudian dipahami. Gitu ya. Kemudian saya hapus dulu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya sudah mulai dalam bentuk HOTS, tapi sebenarnya ini tidak terlalu HOTS juga. Jadinya bahwa kita punya dua buah persamaan. Yang pertama,
yaitu mungkin saya akan tulis di sini takutnya tidak muat, yaitu 2x plus y sama dengan 8, maka perilakunya akan sama seperti yang 3 tadi, yaitu 2x plus y sama dengan 2 pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang persamaan kedua, itu kita punya 2xy, sorry, minus sama dengan 2 pangkat 1. 1 selalu tidak ditulis. Sehingga kita punya persamaan yang di sini adalah x plus y sama dengan 3. Yang di sini adalah x min y sama dengan 1. Nah, teman-teman, dari dua persamaan ini, marilah kita eliminasi. Bagaimana mengeliminasinya? Maka X plus Y sama dengan 3, maka X min Y sama dengan 1. Kalian boleh pilih siapa yang mau dieliminasi, tapi berdasarkan informasi di sini maka lebih enak ditambah. Kalau saya, maka saya akan hilangkan Y-nya, habis maka Y-nya X jadi 2X, di sini jadi 4, maka saya akan dapatkan X-nya sama dengan 4 dibagi 2 alias 2. Lalu kita akan mendapatkan Y-nya boleh dari persamaan yang satu atau yang dua. Di sini saya pakai persamaan yang satu, saya sub si X-nya sebagai 2 plus Y sama dengan 3, maka saya dapatkan Y sama dengan 3 kurang 2. Seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak? Boleh di chat di kolom komentarnya ya teman-teman. Atau di pause dulu untuk memahami. Oke, dan juga berarti kita akan punya nilai X yang adalah 2 dan nilai Y yang adalah 1. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke soal terakhir. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Jadi di sini ada sebuah aplikasi dari materi perpangkatan atau eksponensial. Namun di sini kita ada sebuah kesalahan atau ada yang kurang, bukan kesalahan, ada yang kurang. Jadi sebuah koloni bakteri membelah diri menjadi dua setiap 10 menit. Jika awalnya terdapat 50 bakteri, berapakah pertumbuhan eksponensial? Mungkin sebenarnya yang dimaksud adalah function ya, fungsi dari eksponensial itu sendiri. Tetapi pada soal biasanya SMA, itu biasanya sudah ada jelas waktu misalkan dalam 1 jam, dalam 30 menit, dan 20 menit gitu teman-teman. Cuma by the way, kita kan akan melihat ya saat T-nya sama dengan 10 menit. Apa yang terjadi setelah 10 menit, eh, artinya dia sudah selesai di 10 menit dan bakteri sudah berkembang biak, maka nilai bakterinya akan berubah menjadi 50 dikali 2. Karena dia 2 kali lipat, jadi kita dapatkan 100. Nah, kemudian berjalanlah waktu terus, kemudian kita akan lihat 10 di 20 menit ya. Artinya dari N yang pertama itu dia akan masuk ke N kedua, yaitu perubahan 2 kali lipat kembali, yaitu 100 dikali 2 kembali, yaitu 200. Tetapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya 100 ini kan berasal dari 50 kali 2 dikali 2. Seperti itu. Nah, dapatlah kita 200. Nah, misalnya kita akan hitung sampai T saat 30 menit ya. Saat 30 menit yang terjadi adalah dia N ketiga. N ketiga, kalau kita boleh ambil ininya saja, yaitu 200, tapi 50 kali 2 kali 2 kali 2 lagi ya. Karena dia adalah yang ketiga, dia kali 2 kembali, yaitu 200 kali 2. Nah, di sini adalah 200, maka hasilnya kan sebenarnya 400 ya teman-teman. Cuman kan kalau kalian lihat polanya, berarti di sini adalah 50 kali 2 pangkat 1, yang di sini adalah 50 kali 2 pangkat 2, yang ini adalah 50 kali 2 pangkat 3. Artinya apa? Bagaimana kita mendapatkan 3, 2, dan 1? Dalam fungsi eksponen kita bisa bilang bahwa oh ternyata n-nya berasal dari jumlah n0 dikali 2 pangkat 10, sorry, 2 pangkat T. T di sini adalah dalam menit yang sudah berlangsung. Dan bawahnya adalah 10 karena 10 menit. Dan kalau kalian masukin setiap 10, 20, dan 30 kali lipatannya, maka hasilnya akan sama seperti yang kita dapatkan secara manual. Seperti itu.
Untuk perpangkatan dari 6 soal yang sudah disediakan. Untuk link kuis yang saya buat dengan Gemini AI, silakan kalian lakukan sebagai latihan. Nah, teman-teman juga bisa men-screenshot soal-soal yang saya berikan untuk dibuat versi barunya untuk latihan di AI-nya ya, teman-teman ya. Kalau saya boleh kasih info, kira-kira seperti ini. Sebentar. Ini kok tidak bisa keluar? Oke. Tadi screenshotnya itu munculnya di sini. Oke. Nah, di sini kan bisa lihat AI-nya juga ya, teman-teman ya. Nah, maka teman-teman bisa bilang kayak gini ya, misalkan teman-teman screenshot ya soalnya, lalu teman-teman bisa paste di sini dan minta latihan ya, buatkan misalkan 5 soal dengan bentuk seperti ini dan angka diubah gitu ya. Nanti dia akan kasih soal beberapa dan ada kunci jawabannya. Nah, boleh dipisahkan dulu, misalkan soalnya saja, baru nanti dikerjakan. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk berlatih dan makin jago gitu ya, di setiap soal mungkin bisa dilatih dengan AI-nya untuk melatih secara mandiri dan bisa juga dibuat seperti ini. Pisahkan soal saja misalkan ya. Jadi nanti jawabannya disimpan di atas terus kalian fokus ke soal ini saja untuk dikerjakan. Jadi per soal dilakukan 5 terus saya tadi jelaskan 6 soal, maka 6 kali 5 kalian sudah berarti 30 soal baru. Good job teman-teman semua dan saya harap itu bisa membantu dalam proses pembelajaran teman-teman. Bye, sampai jumpa lagi di next meeting.